Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas akan membahas tentang isu dari PSAK 19, yaitu aset tak berwujud berupa hak kekayaan intelektual sebagai sumber pendapatan nasional. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yaitu Irma Melati dengan nomor BP 1910531013, Ananda Hafiz yaitu saya sendiri dengan nomor BP 1910532008, dan Salsabila Putri dengan nomor BP 1910532013. Oke, yang pertama kita harus tahu apa itu aset tak berwujud. Aset tak berwujud menurut PSAK 19 merupakan sebuah aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik. Aset tak berwujud ini meliputi hak istimewa atau posisi yang menguntungkan agar menghasilkan pendapatan. Yang termasuk dalam PSAK diantaranya adalah hak kekayaan intelektual yang merupakan hak eksklusif yang diberikan atas hasil kreasi atau temuan yang memiliki nilai komersial, baik langsung secara otomatis maupun melalui pendaftaran pada instansi terkait. Selanjutnya haki di Indonesia. Nah, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan telah menginisiasi perhitungan nilai barang milik negara berupa aset tak berwujud. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan keberadaan kekayaan intelektual serta meningkatkan nilai tambah dan mengoptimalkan penggunaan aset nasional dalam bentuk hak kekayaan intelektual. Ada beberapa faktor yang mendukung berkembangnya hak kekayaan intelektual di Indonesia. Yang pertama yaitu penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, seperti di bidang elektronik, telekomunikasi, dan transportasi yang berpotensi mempercepat jalannya perdagangan nasional maupun internasional. Yang kedua, meningkatnya kemajuan industri. Yang ketiga, adanya peran pemerintah dalam meningkatkan ekspor non-migas. Dan yang terakhir, adanya peraturan tentang hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya adalah penghitungan dan pengukuran. Nah, perhitungan dan pengukuran kekayaan intelektual harus berpedoman kepada PSAK 19. Karena di dalamnya sudah dijelaskan mengenai cara pengukurannya termasuk kekayaan intelektual. Nah, berdasarkan PSAK nomor 19, manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari aset tak berwujud dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut oleh entitas. Misalnya, penggunaan hak kekayaan intelektual dalam suatu proses produksi tidak meningkatkan pendapatan masa depan, tetapi menekan biaya produksi masa depan. Yang selanjutnya adalah pendapat beberapa ahli mengenai isu tersebut. Menurut Suwarjono dan Kadir tahun 2003, perlakuan akuntansi untuk modal intelektual merupakan dilema bagi praktisi dan manajer perusahaan. Hingga saat ini terdapat banyak konsep yang dikembangkan dan dinilai sesuai untuk mengukur modal intelektual. Menurut Mar et al. tahun 2003 mengungkapkan bahwa setidaknya ada 5 alasan perusahaan terus mencari metode pengukuran modal intelektual, yaitu untuk membantu perusahaan menyusun strategi, menilai pelaksanaan strategi, membantu mengambil keputusan diversifikasi, dan ekspansi digunakan sebagai dasar penentuan. Selanjutnya, menurut Maki dan Lodi tahun 2014 menyatakan bahwa modal intelektual merupakan faktor sukses kritis terhadap kesuksesan sebuah perusahaan, sehingga para manajer harus fokus pada penggunaan modal intelektual untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan dalam jangka panjang, sehingga bisa disimpulkan bahwa kekayaan intelektual sangat penting. Dengan adanya perhitungan dan pengukuran barang milik negara berupa intelektual, maka ini tentunya akan membawa manfaat bagi pemerintah sendiri. Selain dari pemerintah bisa mengetahui seberapa banyak kekayaan intelektual yang mereka miliki, pemerintah juga bisa memikirkan bagaimana meningkatkan nilai tambah dan juga memikirkan bagaimana cara memaksimalkan pemanfaatan barang milik negara yang berupa hak kekayaan intelektual tersebut. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.